Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat melawat kami. Engkau sedang menjamah yang sakit, Kau menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Setiap tekanan, beban yang berat yang menghimpit selama ini, hari ini ada pembebasan, ada jalan keluar. Tuhan angkat itu di dalam nama Yesus. Terima pembebasan, terima pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, damai sejahtera-Mu Engkau curahkan berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini. Menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih, sampaikan dengan cara yang paling sederhana, supaya kami umat menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita sungguh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan yang luar biasa memberkati kehidupan kita. Amin, saudara ya. Damai sejahteranya Dia curahkan berlimpah-limpah bagi kita yang hadir di sini maupun yang nanti akan mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube GBI Citra Raya. Saya percaya kita semua pasti akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi. Luar biasa, terima kasih Om buat kesempatan yang diberikan untuk saya memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tema besar dari ibadah 1, ibadah 2 saya persiapkan adalah Get Ready for the Pentecost. Bersiap untuk Pentakosta. Amin saudara. Karena minggu depan kita akan merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melawat lebih dari 100, ya kira-kira 120 orang murid di kamar loteng atas. Dan sungguh luar biasa dampaknya terus berlanjut sampai dengan hari ini. Amin. Saya percaya minggu depan Bapak Ibu mengikuti ibadah dan akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Tadi di ibadah yang pertama saya menyampaikan tentang perlukah kita dibaptis Roh Kudus ya. Bapak Ibu yang hadir di ibadah kedua ini bisa lihat nanti di channel YouTube-nya GBI Citra Raya. Yang kedua ini Tuhan taruh di hati saya adalah tentang berbahasa roh sebagai salah satu identitas insan Pentakosta. Saya ulangi Bapak Ibu ya, berbahasa roh sebagai salah satu identitas insan Pentakosta. Identitas itu jati diri. Itu yang mencerminkan siapa kita adanya. Yang mengerti katakan amin saudara ya. Insan Pentakosta. Siapa itu insan Pentakosta? Insan Pentakosta adalah mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka yang lahir baru. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka yang dibaptis Roh Kudus. Dan dari hidupnya mengalir aliran-aliran air kehidupan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara dan saya, kita adalah insan Pentakosta. Yuk kita bilang sama-sama, saya insan Pentakosta. Puji Tuhan saudara. Kenapa saya mengajak kita untuk mendeklarasikan saya insan Pentakosta? Sebab tidak sedikit yang tidak menyadari kalau dirinya adalah insan Pentakosta. Saya ulangi Bapak Ibu, sebab tidak sedikit yang tidak menyadari kalau dirinya adalah insan Pentakosta. Mereka menjadi anggota jemaat, mereka melayani, bahkan menjadi pendeta, menjadi pejabat di gereja aliran Pentakosta seperti GBI. Tetapi tidak sadar kalau dirinya adalah insan Pentakosta. Menurut saya ini sesuatu yang
menyedihkan dan sedikit tragis. Sudah menjadi anggota jemaat, sudah melayani, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan di gereja aliran Pentakosta, tetapi tidak menyadari kalau dirinya adalah insan Pentakosta. Itu sebabnya mereka kurang memiliki pemahaman yang benar tentang doktrin baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang utuh dan alkitabiah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya seorang dosen pascasarjana di STT, Sekolah Tinggi Teologi. Di dalam teologi Pentakosta, kita mengenal yang disebut sebagai fivefold gospel. Injil seutuh 5 pilar. Apa itu? Yang pertama, keselamatan karena Jesus as Savior. Di Alkitab kita melihat bagaimana Yesus menebus dan menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua adalah pengudusan. Doktrin tentang pengudusan. Kenapa? Karena kita melihat di Alkitab Jesus as sanctifier. Yesus sebagai pribadi yang menguduskan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini yang menjadi sentral. Ini yang menjadi paling penting di dalam doktrin Pentakosta. Yaitu adalah doktrin tentang baptisan Roh Kudus. Sebab di Alkitab kita membaca Jesus as Spirit Baptizer. Yesus adalah Tuhan yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Kemudian yang keempat adalah doktrin tentang mujizat dan kesembuhan. Kesembuhan ilahi. Kenapa? Karena di Alkitab kita melihat Jesus as healer. Yesus sebagai penyembuh. Dia menyembuhkan, dia menjamah kita. Sesuatu yang sukar, yang tidak masuk akal, yang dokter sudah angkat tangan. Yesus sanggup menjamah kita, menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang kelima di Alkitab kita melihat Yesus adalah Raja. Dia yang berkata, aku akan datang kembali dengan segera. Jadi doktrin yang kelima di dalam fivefold gospel, dalam Injil 5 pilar teologi Pentakosta, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan segera, Bapak Ibu. Nah sayangnya karena mereka tidak sadar mereka insan Pentakosta, tidak sedikit yang kurang memiliki pemahaman yang benar tentang doktrin baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang utuh atau biblikal. Mereka mengatakan bahwa berbahasa roh itu hanya pada saat dibaptis Roh Kudus aja. Setelah itu nggak perlu bahasa roh. Yang begini namanya kurang memahami tentang doktrin baptisan Roh Kudus. Mereka berkata bahasa roh yang sekarang dilakukan gereja-gereja itu bukan bahasa roh yang asli. Ini pemahaman yang keliru, saudara. Mereka mengatakan bahasa roh itu dalam doa pribadi saja. Kalau kamu di rumah, kalau kamu di kamar, nggak boleh dipakai di ibadah raya seperti ini. Kenapa? Karena harus ada yang menafsirkan. Ini juga pemahaman yang kurang lengkap tentang doktrin baptisan Roh Kudus. Ada yang mengatakan bahasa roh itu tanda untuk orang yang tidak beriman. Saya kan beriman Pak Pendeta. Jadi saya nggak perlu berbahasa roh. Ini juga termasuk adalah kurangnya pemahaman yang utuh dan alkitabiah tentang doktrin baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah hari ini kita melihat apa dampaknya. Karena kurang memiliki pemahaman yang benar tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa roh, dampaknya adalah tidak atau jarang berbahasa roh dalam ibadah. Yang lainnya sudah mulai menyembah di dalam bahasa roh, sementara kita diem saja. Padahal sudah dibaptis Roh Kudus. Lain kalau Bapak Ibu belum dibaptis Roh Kudus. Ya. Jadi jarang sekali berbahasa roh dalam ibadah. Kenapa? Karena pemahaman yang kurang tadi. Artinya apa? Tidak mengalami berkat dan manfaat dari berbahasa roh. Dan kadang kalau sudah mulai kritis, dia menyampaikan kritik komentar yang negatif tentang bahasa roh. Jadi kalau ada orang bahasa roh dikomentari, dikritik, kritiknya kritik yang negatif. Apa itu? Laba-laba-laba. Nah, ini dia saudara. Kemudian apa? Tidak mengajarkan doktrin baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang utuh dan alkitabiah. Ya karena dia punya pemahaman yang keliru.
punya pemahaman yang tidak komplit, akhirnya tidak mengajarkan tentang doktrin baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Kemudian apa? Menyerang gereja, menyerang hamba Tuhan yang mengajarkan doktrin baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang utuh dan alkitabiah. Coba saudara, sangat disayangkan kalau ada sesama GBI menyerang GBI yang mengajarkan tentang bahasa roh, bukan ngajarin orang berbahasa roh ya, mengajarkan doktrin tentang baptisan Roh Kudus yang benar, justru itu diserang, justru dibully di media sosial. Bayangkan. Dan yang paling tragis menurut saya dampaknya adalah melecehkan, mengolok-olok bahasa roh dengan menggantikan pengucapan bahasa roh tertentu dengan kata-kata tertentu disampaikan dalam khotbah. Supaya apa? Supaya jemaat tertawa. Misalnya apa? Sandal lama, sandal lama, sandal lama. Begitu saudara. Apa itu bahasa roh? Sandal lama, sandal lama. Saya mendingan sandal baru. Begitu saudara. Ini mengolok-olok saudara. Bahasa roh. Ada yang bilang, wah orang Kristen mah cuan terus katanya. Laba, 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 laba katanya begitu. Nggak pernah rugi. Wah saudara. Ya memang kalau mau sih maunya kan untung terus ya om ya. Kan siapa yang mau rugi saudara ya. Tetapi dalam konteks ini sudah mengolok-olok saudara. Saya berdoa tidak ada seorang pun di antara jemaat GBI Citra Raya yang seperti ini. Saya jamin tidak ada, puji Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan. Wow, luar biasa, haleluya saudara. Nah sekarang kita akan melihat pemahaman yang keliru tentang bahasa roh versus kebenaran yang alkitabiah. Jadi hari ini kita akan belajar, kita akan melihat mana sih kebenaran tentang bahasa roh itu. Yang pertama kita lihat tadi ya, dikatakan bahwa bahasa roh yang dilakukan gereja sekarang atau yang disebut dengan glosolalia bukan bahasa roh yang asli. Itu kata orang-orang yang kurang memiliki pemahaman yang benar. Kenapa? Karena menurut mereka bahasa roh yang asli itu seperti yang di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 yaitu senolalia. Di mana ketika orang berbahasa roh, maka orang lain mendengarkan bukan kuralaba shandaralabata, tetapi mereka mendengarkan di dalam bahasa-bahasa bangsa lain, khususnya bangsa pendengar itu sendiri. Kalau orang Arab misalnya mendengar dalam bahasa Arab, kalau orang Chinese mendengar dalam bahasa Chinese, kalau orang Jerman mendengar dalam bahasa Jerman, itu baru bahasa roh yang asli, senolalia. Kalau glosolalia itu, yang kuralaba shandaralaba itu bukan yang asli. Ini pemahaman yang keliru. Kenapa? Kebenaran yang alkitabiahnya, saudaraku dikasih Tuhan. Istilah senolalia dan glosolalia secara literal, secara letterlux, secara tertulis istilah itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi yang paling mendekati adalah glosolalia. Kenapa? Karena di dalam Alkitab bahasa Yunani itu merupakan perpaduan dari kata glosa yang artinya lidah atau bahasa dan laleo yang artinya mengatakan atau berkata-kata. Senolalia tidak ada di dalam Alkitab. Kalau glosolalia ada mendekati dari kata glosa dan laleo digabung menjadi glosolalia. Jadi kata dasar Yunani yang sama ini glosolalia itu kemudian digunakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 di kamar loteng. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus, mereka berbahasa roh dan orang-orang mendengar di dalam 17 bahasa yang berbeda. Itu bukan senolalia, tetapi ditulis dalam bahasa aslinya glosolaleo. Atau lengkapnya biasanya glosolaleo usin di situ. Terus kemudian bahasa yang sama juga digunakan di Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 ketika keluarga Kornelius bertobat dan kemudian dibaptis Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Kata dasar yang sama juga digunakan dalam Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6 ketika 12 orang murid di Efesus dibaptis Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Kalau dalam Kisah Rasul 2 ada yang mendengar murid-murid berbahasa roh dalam bahasa mereka sendiri. Tadi 17 bahasa dari suku bangsa. Tidak demikian di Kisah Rasul pasal 10.
Tidak demikian di Kisah Rasul 19, Bapak Ibu. Peristiwa Kornelius dan murid di Efesus umumnya dimaknai sebagai bahasa roh yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Jadi lihat Bapak Ibu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini merupakan sebuah peristiwa khusus di mana bahasa roh yang diilhamkan Roh Kudus kemudian didengar dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia atau bahasa asing. Kemudian disebut dengan istilah senolalia, sekalipun kata dasar atau kata asli yang digunakan adalah glosso dan laleo. Kisah Rasul 10 ayat 46, 19 ayat 6, serta tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 menjelaskan tentang glossolalia, bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Jadi bahasa roh yang sama pada saat yang khusus Tuhan memberikan mujizat bagi para pendengar untuk mendengar dalam bahasa masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Jadi murid-murid berbahasa roh seperti biasa. Tetapi waktu pendengar itu karena mereka membutuhkan keselamatan, Injil diberitakan, Roh Kudus membuat mereka menerima mujizat sehingga mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Saya ambil contoh, kalau Bapak Ibu ada 120 orang di sini, ngomong masing-masing kalimatnya beda, pendengar bisa dengar enggak? Dengar gak masing-masing perkataan Bapak Ibu? Enggak, udah kacau balau. Jadi bagaimana mungkin kalau itu rasul-rasul ngomongnya pakai bahasa bangsa lain, 120 orang ngomong sama-sama. Ada yang bahasa mungkin Arab, bahasa Fenisia, bahasa wah macam-macam saudara ya. Apakah 3.000 orang itu bisa nangkep maksudnya dengan tepat? Wah rasanya nggak mungkin kalau itu dalam bahasa bangsa-bangsa. Tetapi inilah mujizat yang Roh Kudus kerjakan. Murid-murid berbahasa roh. 120 orang bersama-sama berbahasa roh. Karena mereka dibaptis Roh Kudus. Dan ribuan orang yang mendengar pada waktu itu. Mendengarnya di dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus membuat mujizat. Mereka mendengar bahasa roh itu di dalam bahasa mereka masing-masing Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan, worship leader yang cukup dikenal. Saya izin kutip namanya Pendeta Weliar Kauntu. Waktu mendampingi gembala pembina kami Pak Niko dalam sebuah pelayanan di bangsa-bangsa. Beliau berbahasa roh, mimpin pujian biasa, biasa. Begitu udah selesai ibadah, datang satu orang perempuan, saya lupa dari Amerika Latin atau mana gitu. Terus dia bilang, Pak, Bapak bisa bahasa itu? Negara dia maksudnya. Enggak. Loh, tadi Bapak di mimbar itu nyembahnya itu pakai bahasa saya, Pak, katanya. Pak Welernya bingung. Enggak, saya bahasa roh biasa. Nyembah Tuhan, kayak tadi worship leader nyembah Tuhan, kayak tadi para jemaat nyembah Tuhan. Tetapi ibu itu mendengarnya di dalam bahasanya dia sendiri. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada yang disebut senolalia itu bahasa roh asli, glossolalia bahasa roh palsu, tidak. Itu bukan kebenaran. Kebenaran yang alkitabiah adalah baik senolalia maupun glossolalia. Keduanya Roh Kudus yang memberikan kepada murid-muridnya seperti yang dia kehendaki. Amin saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terus kemudian yang kedua, bahasa roh itu hanya untuk doa pribadi katanya. Enggak boleh dalam ibadah, makanya tidak sedikit orang yang menahan diri, enggak mau bahasa roh di dalam gereja. Enggak tahu mungkin dengar khotbah dari aliran lain lewat YouTube kah? Atau mungkin dulunya dari aliran yang non-Pentakostal. Seperti saya dulunya kan dari mainstream, selama belasan tahun diajar bahasa roh itu sesat. Sehingga apa? Kita menahan diri enggak mau bahasa roh. Ini nggak boleh, kata Alkitab harus ada yang tafsirkan. Kita lihat kebenaran yang Alkitabiah. Kalau kita membaca dalam Alkitab Bapak Ibu, ada dua fungsi bahasa roh. Yang pertama adalah fungsi bahasa roh yang tidak perlu penafsiran.
Saya ulangi, yang tidak perlu penafsiran. Yaitu untuk penggunaan pribadi, untuk membangun diri sendiri. Kita bisa baca itu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Nanti baca sendiri di rumah. Efesus pasal 6 ayat 18 dan Yudas ayat yang ke-20. Itu adalah penggunaan pribadi untuk membangun diri kita sendiri. Nggak perlu penafsiran. Terus yang kedua adalah memuji, menyembah dalam roh dan memuliakan Allah. Kisah Rasul 2 ayat 11, Kisah Rasul 10 ayat 46. Nggak perlu ditafsirkan. Jadi bahasa roh yang digunakan oleh jemaat dalam ibadah seperti ini untuk penyembahan sendiri-sendiri boleh dilakukan. Boleh dilakukan, tidak perlu penafsiran. Makanya waktu worship leader mengajak kita menyembah, silakan Bapak yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Yang mengerti katakan amin. Jangan ragu, tidak perlu ditafsirkan. Kenapa? Kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Sekalipun tempatnya korporat seperti ini. Pak Doni, kok itu ada WL yang suka bilang, ayo kita bahasa roh bersama-sama. Berarti diajak dong. Bukan. Worship leader sedang mengingatkan kita. Kamu itu sudah dibaptis Roh Kudus. Kamu sudah berbahasa roh. Ayo kita sama-sama masing-masing berbahasa roh. Masing-masing membangun dirinya sendiri. Amin saudara. Kepada Tuhan. Jadi waktu saya berbahasa roh di sini, saya nggak melibatkan saudara. Saya pribadi sedang berurusan dengan Tuhan. Jadi waktu worship leader tadi berbahasa roh di mimbar ini, dia sedang pribadi dengan Tuhan. Karena itu digunakan untuk membangun dirinya sendiri. Tetapi kita bersama-sama dalam kelompok, it's okay. Boleh digunakan tanpa perlu penafsiran. Amin saudara. Nah tetapi ada fungsi bahasa roh yang memang perlu penafsiran. Apa itu? Yang tujuannya untuk kepentingan mengajar. Untuk membangun jemaat. Maka bahasa roh harus ditafsirkan. Rasul Paulus juga nggak setuju kalau bahasa roh tidak ditafsirkan tapi digunakan untuk mengajar, untuk membangun jemaat. Saya baca 1 Korintus 14 ayat 19 ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 19. Saya bacakan. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk apa? Untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Paulus adalah dia nggak suka waktu mengajar pakainya bahasa roh karena orang nggak akan ngerti. Tetapi kalau untuk ibadah nyembah masing-masing silahkan. Bapak Ibu bayangkan saya dapat waktu 40 menit untuk khotbah, saya bahasa roh terus. Kuralaba syanda mata kaya raba. Jika marah bahasa, Bapak Ibu ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak bakal ngerti dan itu sia-sia, percuma kata Rasul Paulus. Jadi dalam konteks inilah Rasul Paulus berkata. Jadi kalau ada 2 orang, 3 orang maju ke mimbar, mereka berbahasa roh untuk mengajar, sia-sia kalau begitu. Orang nggak akan ngerti. Kenapa? Karena kalau orang punya karunia berbahasa roh dengan tujuan untuk mengajar, perlu ada yang menafsirkan. Roh Kudus berkata begini, begini, oh imannya terbangun. Tapi kalau saya berbahasa roh 40 menit, nggak ada yang tafsirkan, Bapak Ibu nggak paham juga. Sia-sia. Dan sekarang juga maaf ada yang unik Bapak Ibu. Itu berdua hamba Tuhan, yang satu bahasa roh. Yang satu menafsirkan langsung. Saya bilang keren banget. Ya, ini mohon maaf, tidak alkitabiah Bapak Ibu. Bahasa roh itu tidak seperti bahasa Inggris yang ada tafsiran kata demi katanya, nggak ada. Tidak ada kamus bahasa roh, tidak. Makanya bukan diterjemahkan, tetapi ditafsirkan. Karena tidak ada exact word by word, nggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau ada hamba Tuhan berdua, dia satunya khotbah pakai bahasa roh, satunya langsung menafsirkan, wah pakai bahasa Indonesia lancar. Kesannya bahasa roh itu kayak ada kamusnya. Nggak alkitabiah. Lagian ngapain dia perlu ada penafsiran dia berbahasa roh. Dia aja langsung pakai bahasa Indonesia. Seperti saya khotbah seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah bahasa roh
yang memang perlu penafsiran kalau tujuannya untuk mengajar. Nah, konteks zaman ini sangat berbeda dengan konteks zamannya jemaat di Korintus. Karena di Korintus waktu itu kacau. Tadi yang saya bilang, orang maju ke depan, berdua, bertiga, bahasa roh untuk mengajar. Wah, nggak ada penafsiran. Makanya Rasul Paulus tertibkan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Tetapi zaman sekarang konteksnya beda, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita tidak bisa mengatakan bahwa penyembahan dalam roh di ibadah salah. No, nggak bisa. Nggak bisa. Malahan kita menemukan bukti bahwa penggunaan bahasa roh dalam ibadah dilakukan di jemaat mula-mula. Tadi contohnya Kisah Rasul 2 ayat 4. 120 orang murid berbahasa roh bersama-sama ketika mereka berdoa memuji menyembah Tuhan dalam ibadah, menantikan pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 ketika jemaat sedang berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Keluarga Kornelius tidak cuma satu, tidak dua, beberapa orang dibaptis Roh Kudus bersama dengan yang melayani. Mereka berbahasa roh bersama-sama. Tidak ada yang menafsirkan. Kemudian Kisah Rasul pasal 19 ayat 6 sampai 7, 12 murid jemaat di Efesus, mereka dibaptis Roh Kudus berbahasa roh, tidak ada yang menafsirkan bersama-sama. Efesus 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kata nyanyian rohani di dalam ayat itu bukan bicara lagu-lagu seperti yang tadi gitu ya. Ku rindukan Engkau Tuhan melebihi, bukan lagu-lagu seperti itu. Nyanyian rohani di sini bukan lagu-lagu yang sudah ada. Bukan. Tetapi di dalam versi NIV dikatakan songs from spirit. Nyanyian rohani di sini artinya lagu yang secara spontan. Mungkin penggalan lirik, mungkin penggalan senandung nada-nada. Tetapi itu lahir dari mana? Spontan dari Roh Kudus. Berikan Bapak Ibu. Inilah nyanyian baru. Ini maksudnya. Jadi di dalam jemaat mula-mula di kota Efesus juga, jemaat sudah terbiasa. Mereka menyanyi di dalam roh. Waktu mereka menyembah, waktu mereka berbahasa roh. Dan secara spontan Roh Kudus berikan nyanyian rohani kepada mereka. Kalau kita membaca Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, ada catatan begini. Bahasa roh yang sedemikian jelas mempunyai nilai bagi penyembahan dan doa pribadi tiap orang Kristen. Jadi bahasa roh itu punya nilai bagi apa? Penyembahan dan doa pribadi setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen. Yang dimaksud dengan doa pribadi tentu bukan cuma sekedar doa di rumah, bukan. Melainkan doa untuk diri sendiri, membangun diri sendiri, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang disampaikan di mana saja. Bahkan termasuk di dalam ibadah. Dari sudut pandang pastoral, berbahasa roh untuk doa pribadi tentu juga harus terlihat di dalam gereja. Kalau enggak, mana Om Sam tahu Anda sudah dibaptis Roh Kudus atau belum? Karena berbahasa roh itu adalah kata mensis. Mensis itu seorang profesor, seorang doktor perjanjian baru di tempat kampusnya Pak Nathan Subroto. Itu ya. Jadi dia disertasinya tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Dia mengatakan itu adalah visible evidence. Bukti yang terlihat kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus. Jadi waktu Bapak Ibu di sini menyembah dalam bahasa roh, terus kemudian Om Sam melihat, ya, Pak Yosep melihat, udah baptis Roh Kudus. Oh, udah baptis Roh Kudus. Oh, udah baptis Roh Kudus. Oh, ini mungkin belum baptis Roh Kudus. Nanti ada pendekatan pribadi, dilayani. Betul Bapak Ibu? Secara pastoral begitu, makanya perlu juga dalam ibadah berbahasa roh. Supaya apa? Gembala tahu apakah Bapak Ibu sudah dibaptis Roh Kudus. Emang perlu Pak? Perlu. Nanti dengarkan khotbah yang tadi pagi lewat YouTube-nya GBI Citra Raya, saudara. Ya. Terus kemudian kalau kita melihat tadi saya pernah mengutip ya Robert Menzies dikatakan dalam bukunya Speaking in Tongues. Ya, keluaran dari Cleveland gitu ya.
itu mengatakan begini, yang menarik perhatian saya adalah, kata Mensis, bahwa begitu banyak orang percaya dari gereja-gereja tradisional hari ini bereaksi negatif terhadap glossolalia sebagai tanda yang terlihat. Jadi banyak dari gereja tradisional mainstream itu mengkritik. Masa iya tanda yang terlihat bahasa roh? Mereka sering mempertanyakan, kenapa kita harus menekankan tanda yang terlihat seperti bahasa roh? Tapi Mensis bilang, lucunya mereka juga beribadah banyak menggunakan tanda-tanda yang terlihat. Apa itu? Misalnya gambar Tuhan Yesus, patung Yesus, salib, hosti, anggur perjamuan kudus. Ini kan tanda-tanda yang bisa dilihat Bapak Ibu. Betul nggak? Jadi di sini Robert Menzies bilang, Lukas, penulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, itu menganggap perlu menekankan tanda yang bisa kelihatan kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus. Yaitu apa? Berbahasa roh Bapak Ibu. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, kalau orang minta dibaptis Roh Kudus, kemudian didoakan, ketika didoakan tidak berbahasa roh, berarti belum dibaptis Roh Kudus. Karena itu tanda awalnya, itu tanda yang terlihatnya. Nah, kalau kita melihat di dalam bukunya di Azusa Street, Mission and Revival, The Birth of the Global Pentecostal Movement, tulisan Cecil M. Robert Jr. Dia menuliskan bahwa ibadah di Azusa Street tahun 1906 itu, saudara, itu betul-betul ada manifestasi Roh Kudus yang penuh gairah. Seperti apa? Berbicara dalam bahasa roh, bernubuat, terjadi kesembuhan, terjadi pengusiran setan, dan rebah dalam roh. Jadi lihat, memang sudah dari sejak awal gerakan Pentakosta itu berbahasa roh digunakan di dalam ibadah. 1 Korintus 14 ayat 39, Rasul Paulus berkata, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat ini ada dalam perikop berjudul peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi dalam pertemuan jemaat, tidak boleh melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Untuk itu Rasul Paulus memberikan pedoman. Dikatakan di ayat 40, segala sesuatu. Segala sesuatu ini bukan cuma bahasa roh, tetapi karunia yang lain juga. Harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Supaya jangan terjadi lagi seperti jemaat di Korintus. Di mana 2-3 orang maju ke depan mau ngajar tapi berbahasa roh tanpa penafsiran. Itu tidak tertib namanya. Jelas Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan berbahasa roh hanya pada saat dibaptis Roh Kudus saja. Setelah itu tidak. Pak, saya bahasa roh. Kapan? Waktu saya dibaptis Roh Kudus. Sekarang nggak perlu Pak, itu kan tanda awal. Nah, ini juga pemahaman yang keliru. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Saya bacakan 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bayangkan tuh. Jadi Rasul Paulus berkata dia berbahasa roh lebih daripada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena Rasul Paulus menganggap karunia bahasa roh sebagai suatu bagian yang penting dari kehidupan rohaninya. Ada banyak penafsir yang mengatakan begini, itu maksudnya lebih daripada kamu semua adalah Rasul Paulus sedang mengatakan kalau dia berbahasa roh senolalia lebih banyak daripada kamu semua. Kalau kamu bahasa rohnya cuman senolalia bahasa Arab, maka Rasul Paulus bisa bahasa yang lain-lain, itu lebih banyak. Itu penafsiran yang salah. Karena dalam bahasa aslinya, kata lebih banyak itu bukan menunjukkan jumlah bahasa. Tetapi menunjukkan intensitas, frekuensi. Artinya apa? Lebih banyak berbahasa roh di situ, artinya lebih sering berbahasa roh. Jadi Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah karena aku berbahasa roh lebih sering daripada jemaat. Jadi Rasul Paulus juga berbahasa roh bukan hanya pada waktu dibaptis Roh Kudus, tetapi dalam kehidupan keseharian kerohaniannya. Yang keempat, yang terakhir,
Bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman. Saya kan beriman Pak, jadi saya nggak perlu berbahasa roh. Ini juga salah. Apa maksud ayat ini? Bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman. Maksudnya begini, kalau kita lagi menyembah Tuhan berbahasa roh, terus kemudian ada orang yang belum percaya masuk, mereka bingung. Mereka nggak tahu, ini orang-orang lagi ngapain sih? Makanya mereka bilang, gila kali. Makanya mereka bilang, mabuk anggur kali. Itu artinya bahasa roh itu tanda yang membedakan kalau orang yang tidak memahami tersebut adalah orang yang belum percaya. Kalau orang udah percaya Yesus, sekalipun dari aliran yang lain, mereka akan tahu. Misalnya, orang Protestan masuk atau melintas depan gereja GB Citra Raya, kita lagi nyembah bahasa roh, mereka pasti tahu, oh lagi bahasa roh. Tapi kalau orang yang belum percaya, mereka nggak tahu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Jadi bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman. Maksudnya, waktu ada orang tidak beriman melihat kita lagi menyembah Tuhan dalam bahasa roh, mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Itu yang membedakan mereka. Oh berarti dia betul, ini orang belum percaya. Itulah sebabnya ketika rasul-rasul dan 120 murid lain itu, mereka berbahasa roh. Yang 3.000 orang itu, mereka dengar, mereka belum percaya, tapi mereka bertobat. Amin, saudara. Itu maksudnya. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi bukan berarti bahasa roh cuma untuk orang tidak beriman, salah pengertian. Bahasa roh untuk kita. Amin, saudara. Kesimpulannya, nomor 1, praktek menyembah dengan bahasa roh dan berdoa dalam roh dapat dilakukan di dalam setiap ibadah. Mau ibadah komsel, ibadah kaum bapak, kaum ibu, ibadah raya, silahkan. Ya, karena engkau sedang membangun dirimu sendiri, membangun rohanimu. Perdebatan bahasa roh asli dan bahasa roh tidak asli itu bukan terkait senolalia dan glosolalia, bukan. Karena baik senolalia maupun glosolalia, keduanya adalah bahasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, bahasa roh dalam pertemuan jemaat tadi menjadi satu tanda negatif bagi orang yang tidak percaya, karena orang yang tidak percaya terpisah dari Allah. Bahasa roh juga menjadi tanda untuk orang percaya, menunjukkan bahwa Roh Kudus tercurah seperti nubuatan Yoel. Dan yang keempat, berbahasa roh bukan hanya pada saat dibaptis Roh Kudus saja, tetapi terus dalam kehidupan rohani kita setiap hari, karena memiliki manfaat yang luar biasa. Apa manfaatnya? Kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Yang kedua, membangun diri kita sendiri. Yang ketiga, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan Dia. Yang keempat, kita akan berdoa lebih lama karena Roh Kudus membantu kita dalam doa kita waktu kita tidak bisa berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan yang kelima, menyempurnakan doa, pujian dan penyembahan kita. Karena Rasul Paulus berkata, aku berdoa dengan akal budiku, tapi aku berdoa juga dengan rohku. Aku menyembah, memuji dengan akal budiku, tapi aku menyembah, memuji juga dengan apa? Dengan rohku. Jadi kalau kita berbahasa roh, komplitlah doa pujian penyembahan kita. Kita menyembah dengan akal budi kita, tapi kita menyembah juga dengan roh kita, saudara. Amin. Itu sebabnya hari ini, sebagai insan Pentakosta, jangan malu, jangan ragu, jangan sungkan untuk berbahasa roh. Yang mengerti katakan amin. Waktu Anda berbahasa roh, itu Alkitabiah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri.